warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di program Ramadan kita, Ramadan Menyapa, yang disiarkan langsung dari studio RCTV. Program ini merupakan kerjasama antara RCTV dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya Turasi akan memandu program selama 1 jam ke depan. Dan hari ini kita akan mendalami tentang tema, yaitu takwa jaminan kualitas kemuliaan manusia. Tema ini merupakan tema yang sangat luar biasa, di mana kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi, tentu saja tujuan utamanya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa yang merupakan akademisi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yaitu Profesor Dr. Ahmad Asmuni MA. Selamat datang, Prof. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih sudah bersama kita untuk membahas tema yang luar biasa pada hari ini. Baik pemirsa sekalian, sebelum kita mulai, saya ingatkan kepada pemirsa di rumah untuk jangan sungkan memberikan pertanyaan ataupun berbagi pengalaman melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Nah, kita langsung saja memasuki segmen yang pertama. Kita akan mulai dengan mungkin Prof bisa menjelaskan terkait apa sih sebenarnya makna takwa, Prof. Kenapa ini bisa menjamin kualitas kemuliaan manusia? Baik, terima kasih Mbak Turasi ya, dan juga selamat sore para pemirsa di rumah dan dimanapun berada. Judul ini atau tema ini sungguh luar biasa. Ini kan takwa sebagai jaminan kualitas kemuliaan manusia. Jadi takwa sebagai sertifikat ya, yang menjamin masa depan manusia gitu. Kalau dari perspektif Al-Quran dan Islam itu ya banyak dasar-dasar tentang takwa. Kalau pertama istilah takwa itu kalau nggak salah di Al-Quran ada 17 kali. Ada beberapa ayat yang merupakan perintah wasiat dan perintah takwa. Ada 10 yang terkenal itu diantaranya. Juga ada hadis yang menganjurkan tentang takwa. Dari 10 ayat itu yang sering dibaca itu yang ada pada Ali Imran 102 kalau nggak salah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang luar biasa. Kalau dari hadis ya, tanya ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ayat yang lain yang berkaitan dengan takwa ya sungguh banyak ya. Jadi kalau yang 10 tadi merupakan prinsip takwa, yang lainnya merupakan kriteria ataupun klasifikasi ataupun pengejawantahan dari takwa itu sendiri. Dari segi bahasa takwa dari qawiyya yaqwa ya. Jadi dari beberapa pengertian bisa berarti menjaga ya, rasa takut, khawatir ya, jangan-jangan khawatir ya, takut itu memang berkaitan sekali itu. Ini dari asal katanya itu. Tapi kalau dari definisi dalam kaidah fikih misalnya atau dalam teologi itu umumnya ya imtithalu awamirillah kan ya. Jadi menaati semua perintah Allah dan tarku an-nawahi meninggalkan larangannya, baik dalam keadaan sendiri maupun banyak orang, dan rahasia maupun tampak, ataupun dalam keadaan lahir dan batin. Itu begitu. Saya sengaja menyoroti ayat pertama tadi nih. Jadi yang
menurut saya karena bidang saya memang ya filsafat ya, jadi kalau dari perspektif falsafi itu dahsyat sekali. Pertama dari mana ya ayyuhalladzina amanu ya, ittaqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman ya, bertakwalah kamu kepada Allah. Ada haqqa tuqatih berarti sebenar-benar ketakwaan. Wala tamutunna, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berserah diri. Nah, ini ayat ini saya soroti karena memang pas bidang saya, bidang pemikiran ya. Luar biasa, dan ayat ini memang dipakai hampir di seluruh ya, semua orang kalau khutbah pasti membaca ini. Makanya ini dikedepankan dari beberapa ayat mengenai prinsip takwa. Jika secara logika ya, itu ada urutan-urutannya. Kita kembali dulu sebelumnya ke prinsip Islam. Islam itu kan ada, dalam Islam ada Islam, kemudian iman dan ihsan. Nah, takwa ini mendasari tiga-tiganya, baik pada level Islam, level iman maupun level ihsan. Maksudnya bahwa takwa ada di Islam, jadi tingkat keislaman orang ya mungkin masih awam ya, dasar gitu. Tingkat iman berarti lebih tinggi. Kalau sudah ihsan, udah benar-benar sampai ke tingkat yang luar biasa. Nah, kalau di ayat ini tadi Ali Imran 102, ini maknanya bahwa orang yang sudah katakan ya ayyuhalladzina amanu, pasti orang yang sudah Islam dulu. Islam dulu. Jadi lewat Islam baru dia iman. Nah, pada waktu ittaqullah ya dia dalam level iman. Lalu haqqu tuqatih ini pada level ihsan. Tapi kenapa harus di belakangnya aja wala tamutunna illa wa antum muslimun? Nah, menurut perspektif filsafat itu bahwa mana illa wa antum muslimin itu kan sudah ada jeda ini ya, kata atof ya. Jadi istinaf, huruf sambung. Itu pasti mananya muslimun atau Islam yang pertama dan kedua berbeda. Dan itu pada katanya hakikat dari takwa yang mendasari semuanya itu. Dan ini saya lihat sering dipahami secara distortif atau ada distorsi pemahaman. Seakan-akan begitu, bahkan terjemahannya sambil Al-Quran, terjemahan Kemenang juga, atau yang lain itu, kecuali kamu dalam keadaan muslim. Itu kan berarti nggak memberi makna apa-apa kan, padahal maknanya begitu. Kenapa harus ada tambahan wala tamutunna illa wa antum muslimun? Karena sebelumnya kan banyak ayat tentang takwa. Misalnya manusia yang muslim itu, yang mukmin muslim harus penuh keislamannya, keimanannya penuh kan gitu. Jadi misalnya udkhulu fisilmi kafah ya wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jadi masuklah kamu ke dalam Islam itu kafah. Kafah ini kan berarti Islamnya harus sampai ihsan tadi itu. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Nah, kita mesti mencari penjelasan lain di beberapa surat. Baik surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, Al-Maidah, itu ada yang mengindikasikan kecenderungan. Misalnya kalau mengacu pada ahli kitab ya, Yahudi, Nasara, ada disebutkan fanasu hawdhon mimma dzukiru bi. Mereka melupakan bagian dari kitab apa yang sudah mereka terima, mereka jaga. Jadi mereka mengamalkan agama itu sebagian besar aja, bagian yang lain ditinggalkan. Begitu pula kaum Nasara juga. Ada fanasu hawdhon mimma dzukiru bi, itu ada di surat Al-Maidah jelas. Oleh karena itu diingatkan oleh Allah dalam beberapa surat itu bahwa kita masuk secara keseluruhan, tidak boleh ada bagian yang ditinggalkan ya, yang ditinggalkan sehingga iman kita enggak sempurna. Itu yang selama ini saya pahami makna dari wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan secara logika bahwa kata wa ataupun pergantian term pasti memberikan yang lain. Oleh karena itu illa wa antum muslimun
tidak bisa terjemahkan sebagai kecuali kamu janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam. Nggak cukup karena sudah Islam. Nah, urutan-urutan dalam tindakan orang kan pertama kali kan dia berpikir dulu. Orang yang mau syahadat itu kan Islam dulu kan nggak nentang. Nah, kalau seorang dai, seorang nabi, rasul mengajak umatnya kan dia diam dulu nggak nentang, baru aku bersaksi. Nah, itu iman kan? Lalu baru perbaiki amalnya, ihsan. Tapi ini Allah meminta agar kita tuh all out gitu. Beragama itu all out, itulah mana kafah itu, fisilmi kafah. Ini yang saya ya, dari segi perspektif tadi perspektif falsafi itu gemes gitu, mengatakan ya ini sebenarnya itu mana, dan itu semalah itu takwa yang mendasari. Maka takwa ada di berbagai level. Oleh karena itu orang yang sudah levelnya itu, maka dia bisa terjamin karena sudah dapat sertifikat ya. Oke, baik, luar biasa pengantarnya Prof. Tapi kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, pemirsa sekalian. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya setelah jeda pariwara berikut. Kembali lagi bersama saya Turasi yang menjadi host dalam acara Ramadan Menyapa pada sore hari ini. Program ini merupakan kerjasama antara RCTV dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Masih bersama kita narasumber pada sore hari ini yaitu Profesor Dr. Haji Ahmad Asmuni MA yang kali ini kita sedang membahas terkait dengan tema takwa, jaminan kualitas keimanan manusia. Tadi pada segmen pertama menarik sekali Prof dijelaskan bahwa takwa itu unsurnya ada Islam, iman dan juga ihsan gitu ya, luar biasa. Dan ketika kita menjadi seorang manusia, proses-proses itu kan tidak mudah ya Prof ya, untuk betul-betul kita bertakwa. Nah sebenarnya apa sih ciri-ciri orang yang bertakwa itu Prof? Baik, sebelum sampai kepada ciri-ciri ya tadi saya mendalami dulu tentang mana ayatnya tadi ya, tadi. Baik. Jadi Islam, iman, ihsan, kemudian Islam. Jadi Islam itu sebagai entry point. Kita masuk dari Islam, kemudian meningkat iman, ihsan, lalu kembali ke Islam yang sempurna. Yang kafah tadi. Yang kafah itu. Jadi kafah itu sebagai jaminan. Nah, tadi kalau sabda Nabi kan ittaqillaha qala Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada kan. Wa'ad bi'is sayyi'ata al-hasanah, dan ikutilah dan sertakan perbuatan yang baik gitu ya, untuk menghapus yang buruk gitu kan. Dan di sini kriteria takwa itu kan kata Allah ittaqullaha mastata'tum. Jadi kalau takwa itu ya semampu kita. Tidak ada Islamlah semampunya atau berimanlah semampunya, enggak, tapi bertakwalah semampunya. Itu menunjukkan bahwa takwa itu kualitas ya. Kualitas yang membungkus itu tiga-tiganya. Tapi kualitas itu memang harus ya. Jadi ya, ada semualah di tiga level itu. Maka kalau kita memperoleh kualitas yang tinggi, berarti kita memperoleh sertifikat yang terjamin gitu. Jadi sebagai kualitas, apa sih kualitas? Kualitas penting apa? Nilai-nilai baik ya dari keimanan kita. Apa kita berada di tingkat Islam biasa atau tingkat iman lebih tinggi atau tingkat yang khawas ya. Yang awam mungkin khawas dan khususul atau ya khususul khawas ataupun khusul khos gitu kan begitu. Dengan level ini kan begitu. Maka tadi ayat yang saya bacakan ini yang mengacu kepada beberapa surat itu, tidak boleh ada bagian segmen kecil dari agama yang kita lewatkan. Jadi nggak boleh yang dikatakan bahwa orang-orang non muslim katakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman, kami mengimani
sebagian kitab dan juga mengingkari. Ini nggak boleh. Nah, dalam takwa itu kita harus terbukti all out, masuk perjuangan kita, termasuk ide-ide, bahkan mungkin simbol-simbol agama Islam harus ambil seluruhnya. Bahkan kata Rasulullah juga sebuah hadis ada nanti ya. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Ide-ide yang Islami, yang universal, tidak harus selalu Arabian style, enggak gitu, enggak. Tapi memang yang Rasulullah ajarkan itu harus jadi motif kita, style hidup kita. Kalau kita sinis, itu udah mengurangi takwa itu. Takwa sampai ke sana belum kafah. Nah, maka wanti-wantinya Al-Quran itu kan jangan sampai kita melempar sebagian. Itu imannya enggak. Kalau imannya enggak sempurna, berarti ada kekufuran masuk di sana dan itu mengurangi nilai. Nah, takwa enggak boleh seperti itu. Nah, lantas kalau sudah begitu ya tinggal bagaimana wujud di masyarakat. Nah, Al-Quran menjelaskan banyak tentang kriterianya itu. Al-Baqarah juga kan kita sudah hafalkan, misalnya dalam surat Al-Baqarah awal ya yang kita sering baca itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lalu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kepada yang gaib ya, itu semua kita paham tuh ya. Kemudian menginfakkan, mendirikan sholat, menafkahkan harta, mengimani kepada kitab-kitab sebelumnya dan kitab yang ini. Kemudian otomatis yakin pada hari akhir itu. Ayat lain masuk yang wal qaudhimin al ghaid wal afina 'anil nas. Nah, itu masuk yang menahan amarah, memberi maaf. Itu semuanya kan kriteria takwa. Dalam khazanah sufisme juga takwa tidak dimasukkan sebagai spek akhlak, tapi dia sebagai yang menguasai semuanya. Di antara akhlak-akhlak atau perilaku kateli yang terpuji adalah ada kesabaran, ada menerima, ada al-hilm, kelembutan, ada kasih sayang. Itu semua kan dibungkus pembungkus dari takwa, aspek-aspek takwa. Jadi orang yang sudah menjalankan itu semua, yaitu orang-orang yang memiliki ciri ketakwaan, mau memaafkan. Nah, jadi ayat-ayat itu saling melengkapi. Nah, hadis-hadis itu juga menyempurnakan pemahaman itu. Orang yang takwa masuk juga ya orang yang menghormati tamunya, orang yang menghormati tangganya, orang yang tidak berkata absurd apalagi hoax ya. Jadi kalau dia nggak mampu berbicara baik ya syukur diam. Jadi falyaqul khairan aw liyasmut. Dan yang penting lagi dalam penegakan norma-norma masyarakat, masuk keadilan, dia orang yang benar bersikap adil kan gitu. Adil. Jadi kata Allah, ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi kalau dia seorang pemimpin, seorang yang bertanggung jawab dalam urusan masyarakat, maka dia mesti adil. Karena adil apa? Ciri dari at-taqwa, paling dekat. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kesana itu nadinya gitu. Itulah beberapa kriteria dari orang takwa yang memiliki sikap takwa ya. Baik Prof, terima kasih. Artinya dari yang tadi Prof sampaikan, ciri-ciri takwa itu sebenarnya manifestasinya dalam kehidupan sehari-hari itu selalu melekat di kita ya Prof ya. Betul ya. Nggak marah, kemudian bersikap lembut dan sebagainya. Tapi kan untuk mencapai itu susah ya Prof ya. Lagi-lagi gitu, karena kita manusia yang selalu punya excuse, bukan keterbatasan sebenarnya. Kadang itu kita merasa bahwa kita nggak mampu karena sebenarnya kita terlalu sibuk dengan hal yang lain. Untuk bisa mencapai itu bagaimana Prof caranya? Ya, itu perlu melatih diri. Makanya ibadah-ibadah di dalam Islam itu kan latihan rohani, latihan spiritual gitu kan, untuk mencapai kematangan spiritual, kematangan jiwa. Nah, ini kembalinya kepada tadi ibadah kita. Jadi mulai selain syahadat ya, sholat, ya, puasa, zakat, puasa, zakat, sampai ibadah haji lah. Tapi yang kita hasilkan sehari-hari kan ya, yang gampang kan sholat ya, sekarang puasa. Semua orang bisa, kalau haji kan pergi ke sana jauh kan, ya zakat juga bisa. Itu kan melatih kita dari berbagai sikap. Nah, bisa sholat, nah itu kan sudah merupakan juga apa latihan rohani kita agar kita tunduk ya
tawadu, nggak sombong gitu kan. Semua rukun-rukunnya itu dalam Islam itu menggambarkan semua tindakan seorang hamba di hadapan kebesaran sang pencipta kan gitu kan. Dan di dalam bersedekah ya orang dianjurkan agar dia memiliki rasa simpati dan empati kepada sesama sehingga berbagi gitu. Dalam berpuasa orang juga supaya merasakan bagaimana keadaan orang yang lapar, orang yang tidak punya, orang yang dalam kekurangan, agar kita ini terlatih dan diharapkan terus digembleng. Makanya doa kita ya sebagaimana Rasulullah juga, qul amantu billah tsumma istaqim. Istiqomah. Katakan aku beriman lalu beristiqomah. Istiqomah. Iya, jadi menuju takwa itu adalah melalui latihan, melalui ibadah, dan itu dilakukan secara istiqomah. Istiqomah, gitu betul ya. ya. Baik, kita akan lanjutkan acara sore hari ini di segmen selanjutnya setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Ramadan Menyapa, program spesial Ramadan yang merupakan kerjasama dari RCTV dan juga Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kita masuk ke segmen ketiga dan kali ini ada pertanyaan ini Prof, pertanyaan titipan dari pemirsa. Ya, baik. Iya. Silakan. Saya bacakan, jadi ada pertanyaan. Prof, bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi tantangan dalam kehidupan dengan cara bertakwa? Untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan itu seperti apa mungkin, Prof? Ya, ini pertanyaan yang memang komprehensif ya, tapi ya memang ya luar biasa. Tantangan selalu ada ya, godaan selalu ada. Jadi bahkan di bulan Ramadan sendiri, meskipun setan diikat dan dirantai, itu kan maknanya mana majazi ya, mana alegoris ya, jadi mana kiasan saja kan. Jadi sebenarnya ya tetap selalu ada. Jadi untuk menjaga kualitas takwa dan juga menyingkirkan rentangan, kita kembali ke dasar dulu. Allah membekali dalam jiwa manusia kan satu kemampuan ya. Jadi wa nafs, Allah Ta'ala wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada fujur, ada takwa. Jadi kebalikan ya, fujur bisa jadi zulm juga, zulm, kezaliman. Takwa berarti jelas tadi kan. Jadi ada kecenderungan ke sana manusia itu. Oleh karena itu tantangan itu dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut apa saja kehidupan kita ini. Ya, kehidupan pribadi maupun kehidupan dari dalam keluarga, di masyarakat, dalam aspek ekonomi, dalam aspek ibadah, dalam aspek perjuangan, semuanya ada gitu. Ada tantangannya. Ya tadi berbekal dengan berlatih dari ibadah-ibadah sehari-hari, kemudian mencoba menerapkan dari ciri-ciri orang yang bertakwa, termasuk yang menahan marah, memaafkan, gitu kan, saling menghormati. Nah, ini kan tambahan-tambahan kriteria di samping kita yakin tentang rukun iman ya, itu udah otomatis ada, udah inherent gitu. Tapi sehari-hari kan berkaitan dengan itu semua. Orang paling susah misalnya meninggalkan ghibah kan, ghibah, ngerasani, ngumpat. Sebenarnya ada 6 hal yang tidak termasuk hibah gitu kan, ya semuanya. Maka ya kalau bisa dihindari. Kata Rasulullah kan nasihatnya kalau kita nggak mau bicara yang baik ya sudah diam. Kalau kita belum nyambung dengan konteks yang dibicarakan orang lain ya kita diam, tidak mengikuti dan tidak mencari-cari keburukan orang lain, dan itu diantaranya begitu. Itu dalam konteks sehari-hari yang sebenarnya kita bisa menerapkannya dengan penuh kesadaran ya Prof ya. Ya, dengan begitu. penuh kesadaran. Nah, terkait dengan tadi contoh kita melaksanakan perintah Allah kemudian meninggalkan larangannya. Di masa sekarang nih Prof, era digital Prof. Ya. Kadang-kadang tiba-tiba ada postingan
di medsos ya, mau di Facebook, di Instagram, di TikTok. Ini jempol ringan sekali gitu. Banyak orang yang jempolnya tuh ringan untuk memberikan komentar. Padahal salah satu ciri takwa tadi adalah kalau nggak bisa berkata baik, itu lebih baik diam. Kalau nggak bisa memberikan komentar baik, lebih baik juga tidak berkomentar berarti ya Prof ya. Itu fenomena seperti itu dipandang dari kacamata konteks takwa tadi, jaminan kualitas manusia itu seperti apa Prof? Ya, ini pertanyaan yang berat juga ya. Nah, takwa diantara mana takwa itu kan tadi hati-hati ya. Ini kan banyak jebakan-jebakan itu. Kalau kita baca bukunya Abdul Nasih Ulban itu ada di sana. Itu dari pendapat beberapa pakar, bahkan sahabat besar dan juga ulama, memaknai takwa itu ibaratnya kan, takwa itu ibaratnya orang yang berjalan di satu jalan ya. Jalan mungkin lebar, tapi banyak rintangan. Ada duri, ada petasan, ada pecahan kaca, ada lubang. Nah, kalau kita misalnya jalan kaki ya harus kadang mungkin lompat, mungkin kadang biasa. Jadi pilih-pilih. Takwa itu ibaratnya begitu. Bahkan ini satu pendapat dari dulu ada dialog antara Umar bin Khattab dengan orang Islam yang dulunya dari Yahudi kan. Nah, siapa namanya itu? Itu juga memberikan makna punya kriteria yang sama. Jadi berjalan dengan hati-hati. Maka kalau kita menghadapi, kan tadi contohnya dalam pergaulan di medsos ya, di medsos. Ya, kalau kita yakin bahwa ini bagus dan mendukung, ya kita dukung. Tapi kalau itu belum jelas ya lebih kita surut, diam dulu, kita pilih-pilih gitu. Dan ini kan sangat banyak kan itu. Apakah berupa ujaran-ujaran biasa atau simbol-simbol atau apa? Karena simbol-simbol juga itu kan penting itu, punya makna. Bahkan simbol-simbol itu kadang memiliki makna lebih dahsyat dibanding term-term verbal gitu kan. Nah, di dalam bidang yang lain, mungkin ekonomi, ya orang kasih hati-hati kan. Nah, dari penipuan, dari mencari nafkah yang haram, yang syubhat itu kan. Yang syubhat yang apa? Yang nggak jelas. Ya, ini kan umum dasar sekali itu. Jadi kalau kita ini ada syubhat, ya lebih baik tidak usah. Ini kan susah juga. Maka kalau kita diundang sekelas walimah atau syukuran besar pun oleh mungkin tetangga ya agak jauh mungkin ya. Tapi kita yakin situ ada syubhat. Ini halal apa enggak? Kita kan boleh meninggalkannya, tapi dengan cara baik. Itu kan dalam rangka takwa seperti itu. Kalau dari ini halal sudahlah. Jangan itu mah. Nah, itu kan menggampangkan. Nah, ini ya masih agak ringan. Yang berat tatkala takwa menghadapi tadi sikap masyarakat, hukum di masyarakat, norma di masyarakat yang menyangkut skop yang besar dan dasar, misalnya politik, keputusan politik, keputusan hukum, nah, ini kan dalam hal kebenaran, dalam sikap, ini yang paling dahsyat itu. Maka nanti ada ulama juga, ulama yang ulama apa, ulama yang, makanya ada kita dia di samping orang muslim ada yang munafik. Yang munafik ini kan masuk tadi yang membuang sebagian dari bagian Alkitab kan, dari Al-Quran gitu, diambil enaknya, dimanis enaknya. Bagaimana akan oleh takwa, wong takwa harus kafah, tapi dia ambil mana yang menguntungkan dia saja. Ini yang paling dahsyat ini. Kenapa? Karena dampaknya besar. Dan dalam jangka yang panjang, laten lagi terus. Nah, ini yang paling berat itu. Sebut sajalah ya korupsi, manipulasi, penggelapan, apalagi. Termasuk langkah-langkah yang akan menghantarkan kepada korupsi. Sebelumnya kan orang kan ya mestinya apa? Ya langkahnya sebelum korupsi biasanya kan kolusi dulu kan ya. Kolusi. Nah, kolusi baru kan mencari orang yang atau apapun, mungkin nepotis dulu lah, konselnya dulu siapa temannya, itu kebalik maksudnya NKK, nepotisme, kolusi, baru korupsi. Ini juga sebenarnya term yang secara filosofi itu salah, tapi buru-buru kan. Jadi KKN itu mestinya NKK, jadi nepotisme dulu, baru kolusi, baru korupsi, kan angkanya gitu. Nah ini kan berat, sampai sebuah keputusan tindakan yang ini itu kan melalui nepotis teman-teman kita yang ini dan nego di ini yang mungkin paling berat karena itu dampaknya sungguh luar biasa. Apalagi keputusan politik yang tanda tangan itu bisa mengubah nasib banyak orang.
Nah kalau udah begitu dipertaruhkan, ya memang dalam Islam ada jalan keluarnya, ya, ada jampinya atau ada apa namanya penawarnya ya. Nah kalau kondisinya begitu ya mungkin orang harus ini. Makanya Rasulullah pernah menggambarkan saja di akhir zaman itu ya nanti orang-orang yang beriman, orang yang sudah Islam, mungkin Islam, beriman kan enggak. Orang Islam itu nanti orang yang megang agama itu banyak megang al-jamroh, bara api, dipegang lama-lama ini. Ya, ini udah dilempar-lempar saja. Jadi agama jadi disikapi salah ya, sebagai alergi gitu. Ya karena orang sudah membuang norma-norma yang seharusnya itu sebagai takwa, tapi kita jadi menjadi apa? Bukan takwa lagi, tapi udah dibuang. Takwa all out tadi gitu kan. Nah, ini nih yang paling berat itu. Kalau sadari, kalau menyangkut hukum, menyangkut keputusan dan kebijakan, dan apalagi dia seorang yang memiliki otoritas sebagai pemimpin itu yang berat itu. Makanya harus selalu berdoa, kata Rasulullah berdoa. Doa juga agar selalu istiqomah, kan doanya apa? Doanya ya kita meminta Allahumma khtim lana bi husnil khotimah, Allahumma khtim lana bi bil istiqomah, kan begitu. Jadi minta istiqomah dan minta husnul khotimah, kan begitu. Sebenarnya tadi ya menyambung ke pertanyaan yang dari pemirsa tadi bahwa kuncinya itu sudah ada gitu ya. Sudah ada, kita tadi istiqomah, kemudian berhati-hati gitu ya. Hanya saja sebagai manusia kadang-kadang aspek untuk hati-hati dan istiqomah itu banyak lubangnya gitu ya Prof ya, dan itu tidak dihindari dengan baik. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya Prof. Nah, supaya gitu ya kita tetap bisa melangkahkan kaki untuk bisa beristiqomah di jalan takwa, untuk bisa all out gitu Prof, itu seperti apa? Langkah-langkahnya ya tadi yang saya katakan dari beberapa ayat dan hadis dan juga qaul hikmah itu ya harus senantiasa punya keinginan, kita punya keinginan untuk menegakkan diri kita, untuk disiplin gitu. Nggak gampang terganggu, nggak gampang tergoda oleh rayuan, oleh panggilan ini. Saya baca di kitab Al-Ghazali ya, Mukasyafatul Qulub itu di bab tentang dunia itu banyak sebenarnya itu, tapi diantaranya memang ya siapapun orang gampang tergoda. Dikisahkan di situ di zaman Nabi juga suatu ketika Ubaidillah bin Jarrah ya, seperti di zaman Nabi itu datang dari Bahrain itu kan membawa ini, kemudian para sahabat pun habis subuh itu seakan ada rasa ingin memperoleh barang itu kan, dan Rasulullah dan bersabda mengenai tadi keinginan kecenderungan keduniaan. Nanti lanjutkanlah setelah ini. Oke, baik Prof. Ceritanya kita lanjutkan setelah setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa tetap bersama kami di Ramadan Menyapa. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami di program Ramadan Menyapa, program spesial Ramadan yang merupakan kerjasama dari RCTV dan juga Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kembali lagi bersama saya Turasi dan juga narasumber kita yang luar biasa, Profesor Dr. Haji Ahmad Asmuni MA. Kita sedang membahas tentang takwa, jaminan kualitas keimanan manusia. Tadi ceritanya menarik tapi terpotong jeda pariwara, Prof. Boleh dilanjutkan, Prof? Ini ada ya, baik, saya lanjutkan. Ada di kitab Al-Ghazali ya, Mukasyafatul Qulub itu, bab tentang dunia itu. Jadi kisahnya Nabi mengutus Ubaidillah bin Jarrah dan dia pulang dari Bahrain subuh-subuh tuh udah nyampe, dan para sahabat salat subuh dan mendengar udah nyampe, dan Rasulullah sengaja habis salat subuh pulang. Tapi akhirnya apa? Para sahabat geruduk ke Nabi, ke rumah Nabi, geruduk Nabi balik lagi. Nabi senyum, la'allakum ya, aku tahu kalian sudah mendengar Ubaidillah bin Jarrah ini datang dari ini. Lalu Nabi mengatakan,
ya aku tidak takut atas kefakiran. Tapi aku takut nanti kalau kalian ini mengikuti sunnah atau tradisi orang-orang zaman dulu, berebut kekuasaan. Jadi tanah fastum, ya, kamu berlomba-lomba, kemudian kamu saling membunuh, saling berebut gitu. Hari ini terjadi gitu kan, terjadi. Bahkan nggak lama setelah itu ya terjadi di mana-mana. Kalau sudah dunia itu begitu. Jadi Nabi hanya menyimpulkan simbol aja. Karena kalau orang mendengar ada harta, ada apa, ingin dapat bagi-bagi. Nah, mungkin bagian apa saja orang kan gitu. Kita pernah lihat orang hanya membagi apa namanya uang 50.000, sampai kadang korbannya lebih dari 50.000 kan. Anak enggak sih Bang. Hawa itu ada pada manusia itu, kecenderungan gitu tuh ada manusia. Ya makanya di dalam Islam itu ihsan itu termasuk kan kita, ihsan pengejawantannya adalah dalam tasawuf ya, sufisme ya. Jadi kita takut kalau kita menyakiti orang, kita takut kalau kita syubhat. Makanya jangan begitu. Maka dilatih kita itu ke dunia itu yang terlalu ini. Karena itu unsur yang paling utama kala kita menghadapi istiqomah dalam bertakwa. Itu yang paling gampang meruntuhkan. Kalau sudah kepentingan begitu, apalagi duniawi, maka orangnya ujungnya berperang, berebut. Nah, udah berebut, maka untuk memperoleh itu ya mereka lebih berani membuang iman ya. Nah gitu kan. Karena begitu, meskipun dia akhirnya secara pragmatis mengambil pilihan yang begitu, ini yang merusak. Makanya harus dilatih ya diantaranya dalam sufisme itu, dalam filsafat tasawuf juga dilatih ada sifat qanaah gitu ya, rasa puas gitu kan. Jadi kalau tentang duniawi, harta itu kan Allah juga mengatakannya kebalikannya. Innahu wa aghna wa aqna. Bukan aghna wa afqara kan. Kalau sebelumnya kan anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka. Kalau orang ketawa balikannya ini. Dan kala amata wa ahya. Tapi kalau sampai kepada kekayaan, fa annahu walladzi annahu wa aghna wa aqna. Kekayaan itu harusnya rasa puas. Dan puas kan itu jawantah dari sikap tadi, banyak sifat-sifat mahmudah yang terbungkus dalam takwa. Yang paling berat saya katakan yang berat tadi ya, untuk kafah itu tatkala menyangkut kesempurnaan agama. Menyangkut agama. Jadi Islam, iman, ihsan, Islam lagi yang kafah. Jadi entry point dari Islam ke Islam lagi. Jadi kita masuk dari pintu itu, keluar juga dari pintu itu. Itulah Islam. Makanya di sini dikatakan satu ayat itu di Al-Imran 1-2 itu intinya. Agar Islamnya kafah. Jadi Islam yang illa wa antum muslimun itu menerima semua, termasuk tidak sinis, tidak membuang dan menyelesaikan dan mengambil ajaran itu. Nah, Allah mengingatkan kalau orang berebut kekayaan, berebut duniawi itu melupakan semuanya. Anda memang ada kecenderungan begitu, ya. Falhamaha fujuroha wa taqwaha. Fujur itu bisa. Tapi dengan berlatih dan dengan ya samping latih juga kita berdoa ya. Berdoa pada Allah agar diberi husnul khotimah dengan selalu istiqomah. Kan doa kita kan begitu. Jadi nggak boleh sombong orang tuh, karena kita nggak tahu akhir perjalanan kita tuh apa dan bagaimana, kan nggak tahu. Nah ini juga sikap nggak menjamin seorang ustadz akan terus, nggak menjamin juga seorang penjahat akan terus, kan begitu Islam itu kan. Makanya harus orang nggak boleh merasa paling baik. Serahkan pada Allah, akhir dari perjuangan adalah di tangan Allah, kan gitu. Itu kumpulan dari semua gitu. Dan itu semuanya terbungkus di dalam satu kata takwa. Takwa, iya takwa. Ya, Prof, sangat menarik apa yang kita bahas pada sore hari ini, dan mungkin pemirsa yang di rumah juga mulai menggali kembali sebenarnya makna kehidupan ini untuk apa, kemudian jalan untuk menuju ketakwaan yang betul-betul tadi bisa mencapai lagi kepada Islam yang kafah itu harus bagaimana. Hanya waktu kita terbatas, Prof, jadi mungkin Prof bisa memberikan kesimpulan terkait dengan takwa sebagai jaminan kualitas keimanan manusia, juga mungkin bisa mengajak kepada pemirsa yang di rumah bagaimana cara untuk kita terus bisa beristiqomah melatih ketakwaan kita. Silakan. Baik, pemirsa yang saya hormati, saya cintai dimanapun berada ya. Tadi takwa itu merupakan sertifikat yang memang
sertifikat tidak, sertifikat yang menjamin kalau orang sudah punya kriteria takwa, insya Allah akan selamat ya. Kan takwa itu membungkus dari langkah-langkah seorang dalam hidupannya sebagai orang muslim, mukmin, muhsin, kemudian muslim yang kafah, yang kata Allah wala tamutuna illa antum muslimun, berpasrah diri totalitas kepada Allah dan kepada petunjuknya dan pada petunjuk Rasulullah, sampai tidak boleh orang tidak boleh sinis. Nah, kalau kita sinis masuk juga mengurangi takwa kita. Nah, langkah-langkahnya ya dengan berupaya dengan menjalankan syariat Islam, ya rukun iman dipenuhi, rukun Islam dipenuhi, kemudian berusaha selalu meningkat lebih baik. Jadi levelnya ke ihsan kan lebih tinggi lagi. Jadi kalau beramal ya sempurnakanlah amalnya, memberi ya yang terbaik, jangan malah mengurangi. Dan yang berikutnya adalah berdoa. Dan berdoa pada Allah agar kita diberi kemampuan istiqomah dan bisa memperoleh husnul khotimah. Kalau dalam khazanah sufi itu orang kan sering dalam sufisme ya orang sering takjub dengan karomah, tapi bagi mereka nggak begitu. Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah dalam kehidupan ini lebih baik daripada 1000 karomah, keramat, keajaiban, kemuliaan yang tampakkan oleh mungkin para santos dan orang suci atau aulia. Bagi mereka nggak begitu, kesaktian itu nggak begitu, kehebatan itu nggak begitu. Kalau orang udah istiqomah dengan takwa sebagai jaminan, sertifikatnya sebagai landasan kehidupannya, maka insya Allah dia akan selamat. Saya bluhu ilal marom ilal maksud, begitu kan. Saya kira itu yang harus mendasari kehidupan kita. Jadi kita harus memohon kepada Allah juga sambil berusaha dan sambil selalu meningkatkan kemampuan diri untuk memperdalam agama juga, biar paham Islam itu sebetulnya apa. Islam sebetulnya apa. Kembali pada Al-Quran ya, Al-Quran dan hadis itu dipahami dengan benar-benar, maka akan memperoleh cahaya yang menyejukkan kita gitu. Baik, terima kasih Prof, luar biasa. Jadi tadi saya garis bawahi, sepertinya ini harus menjadi pesan untuk kita semua, sempurnakan ibadahmu, sempurnakan ikhtiarmu gitu ya. Karena sepertinya ketika kita melakukan sesuatu, kadang-kadang tadi kita mengambil sedikit-sedikit yang penting menguntungkan buat kita, tetapi itu belum tentu sempurna. Dan Allah sudah memberikan tuntunan kepada kita melalui Al-Quran, Rasulullah juga sudah meninggalkan kepada kita warisan yang luar biasa berharga, Al-Hadis, sebagai tuntunan kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Prof atas kesediaan waktunya berbagi ilmu kepada pemirsa RCTV dimanapun berada. Dan untuk pemirsa semua, jangan lupa untuk tetap bersama RCTV di program Ramadan Menyapa esok hari, tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi. Program Ramadan Menyapa merupakan kerjasama antara RCTV dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Semoga kita semua bisa mendapatkan hikmah sesuai dengan tema hari ini, yaitu takwa, jalan menuju kemuliaan keimanan manusia, dan kita juga senantiasa bersemangat untuk menyempurnakan ibadah kita terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Kepada pemirsa semua, terima kasih. Sampai bertemu lagi di program Ramadan Menyapa selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.